Renungan kita hari ini, homili singkat ini berjudul mempersembahkan diri kepada Tuhan dan menjadi utusan. Bacaan suci hari ini, bacaan pertama, juga bacaan Injil, memberikan kepada kita kisah tentang Nabi Maleakhi yang memberikan sebuah penglihatan bahwa akan ada seorang putra manusia yang dipersembahkan kepada Allah atau di dalam penisah di tengah keputusasaan dan pengalaman ketertinggalan atau penurunan iman dari bangsa Israel. Di tengah keputusasaan itu, Tuhan akan datang dan dipersembahkan di dalam Bait Allah. Dan dalam kisah ini kita mendengarkan bahwa Simeon terberkati karena dia boleh bertemu Tuhan yang dipersembahkan dalam Bait Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, pesan penting untuk kita dalam perayaan Ekaristi, pesta yang dipersembahkan dalam Bait Allah ini adalah hendak mengajak kita juga sebagai anak-anak Allah yang beriman kepada Yesus Kristus untuk mempersembahkan seluruh diri kita juga kepada Tuhan dalam segala kelemahan dan kelebihan yang Tuhan anugerahkan kepada kita masing-masing. Kita mempersembahkan diri kepada Tuhan melalui tugas karya, tanggung jawab dan panggilan yang sudah diberikan kepada kita. Kita menjadi orang tua, ibu rumah tangga, kepala keluarga, sebagai guru, petani, dan pekerjaan apapun, sebagai biarawan-biarawati atau misionaris. Dan Tuhan sudah menentukan itu kepada kita sesuai dengan yang Tuhan rencanakan kepada kita masing-masing. Karena itu kesetiaan kita untuk mempersembahkan diri adalah sebuah jawaban akan panggilan Allah itu dan setia dalam pelayanan karya kasih kita kepada semua orang yang kita jumpa. Persembahan yang paling besar adalah kita memberi diri kita dalam pengorbanan dan pelayanan kita kepada semua orang yang membutuhkan kehadiran kita. Sebuah pengorbanan dan pelayanan sekecil apapun akan sangat berarti bagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Karena itu, marilah terus kita berjuang untuk memberi diri kita dan menjadi berkat untuk semua orang yang kita jumpa dalam karya, tugas dan panggilan kita setiap hari. Yang kedua, dalam pesta ini juga kita terutama keluarga Katolik diajar oleh Tuhan untuk selalu memperhatikan kehidupan rohani, istimewa mengajak anak-anak kita untuk berkembang dalam kehidupan rohani dan juga berkembang dalam kehidupan iman. Dan semuanya itu akan berjalan baik ketika orang tua bisa menjadi teladan bagi anak-anak dalam hidup doa dan juga doa yang diterjemahkan dalam perbuatan-perbuatan nyata dalam kehidupan setiap hari. Jadi kita menjadi orang Katolik, kita rajin beribadah dan berdoa, kemudian kita nyatakan dalam kehidupan nyata kita di dalam rumah, kepada anak-anak, saudara-saudari, pada masyarakat dan semua orang yang kita jumpai dimanapun kita berada. Jadi orang tua harus selalu mengajak anak-anak untuk berkembang dalam iman melalui doa-doa dan juga buah dari doa yaitu perbuatan baik kepada sesama. Yang ketiga, dalam perayaan pesta Yesus dipersembahkan dalam Bait Allah, marilah seluruh keluarga dan kita semua, apapun pekerjaan dan panggilan kita dengan rendah hati dan terbuka untuk menyerahkan seluruh diri kita kepada Tuhan, menyerahkan seluruh niat baik dan harapan-harapan kita kepada Tuhan, karena pengalaman hidup kita sebagai manusia tidak akan pernah terlepas dari berbagai tantangan dan godaan-godaan yang akan silih berganti.
yang mengganggu atau mewarnai kehidupan kita. Karena itu sebagai pribadi orang-orang yang beriman kepada Tuhan, kita selalu rendah hati, menyerahkan diri dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak boleh selalu mengandalkan diri kita, karena hanya Tuhanlah yang bisa memberikan jalan keluar dari berbagai masalah yang kita ada di dalam kehidupan kita setiap hari. Karena hanya dengan itu kita bisa mengalami kegembiraan dalam menjalani hidup kita, dan juga pada akhirnya kita menjadi berkat bersama kita untuk semua orang yang kita jumpai dalam hidup dan karya kita setiap hari. Mari kita mendoakan untuk diri kita sendiri dan juga mendoakan untuk saudara-saudari kita sesama kita, agar kita boleh terus berjuang dan mempersembahkan seluruh diri kita yang terbaik untuk Tuhan dan juga untuk sesama. Semoga Tuhan memberkati kita.